Jadi kalau misalnya di mesin-mesin perkakas itu banyak apa itu masa-masa berputar. Misalnya pada mesin bubut itu kalau yang di luar kan terlihat caknya ya, cak yang memegang benda kerja berputar. Kemudian di bagian dalamnya juga ada komponen-komponen mesin bubut yang berputar juga. Ya. Kemudian pada mesin-mesin yang lain, misalnya mesin milling, itu arbornya kelihatan di luar itu berputar, yang memegang tool itu berputar. Kemudian roda motor kita, roda mobil kita juga berputar ya, kalau berjalan. Nah ini seperti halnya pada akhir daripada proses praktek ya, praktek bengkel misalnya. Itu mengapa saudara harus membersihkan mesin, ya khususnya pada bagian yang berputar, pada caknya, ya, pada arbornya. Itu kenapa harus dibersihkan? Itu yaitu karena adanya, kalau tidak dibersihkan nanti akan ada ini apa unbalance mesh. Jadi massa tak balance yang ada di situ yang bisa menyebabkan terjadinya apa gaya-gaya sentrifugal yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada bearing-bearing yang digunakan pada mesin tersebut. Ya. Jadi contohnya di pada bagian cak itu harus bersih daripada gram yang menempel. Ya, karena massa yang kecil dan putaran yang tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya gaya sentrifugal yang besar. Ini bisa mengocak, ya, bisa menyebabkan kocaknya bearing. Tuh, jadi yang nyendat-nyendat gitu ya. Dan gaya sentrifugalnya kan sama dengan mv kuadrat per r. Massa kali percepatan kuadrat, mv kuadrat per r. Apa posisi massa tak balannya itu di sebelah mana? mv kuadrat per r. Ini kalau pada sepeda motor, roda itu kan apa kita punya ini ya, roda ini misalnya peleknya ini yang pada bagian dalamnya di remnya itu, berarti di luar ini ada juga ini. Bagian dalamnya ini luarnya. Nah, ini jerujinya di sini, jeruji. Ya. Ini kalau di mobil itu jelas sekali. Ada apa namanya? Terpasang itunya balancer mesh-nya. Jadi misalnya ini berapa kecil ya? Nah, gereja misalnya. Ini peleknya, ini pelek, ini bannya ya. Misalnya pada ban itu ada massa takarannya, misalnya karena tembelan, ada ditembel, bannya sudah kena paku, sehingga ada massa yang ditempelkan di sini, ya kan? Dan juga ada di sebelah sini, di ujung sini. Nah ini massa yang kita insertkan di sini itu bisa menyebabkan terjadinya gaya sentrifugal. Sumbunya sih. Yang besarnya sama dengan mv kuadrat per r. Ini sana. Nah,
saya ada dua gini kan sudah, nanti resultannya sudah besar nih, resultan gayanya ini. Ya. Itu kalau dilanjutkan itu kan sampai ke bearingnya, menyebabkan terjadinya kerusakan bearing. Menyebabkan terjadinya kerusakan bearing karena kan mengocak nih kan, mengocak nih, sudah ada seperti kita bisa rasakan kalau misalnya kita naik sepeda biasa itu ada tempelan besar ya pada ban itu, kita panjang langsung jedul itu tidak nyaman. Itu juga berpengaruh pada poros, ya porosnya bisa bengkok, kemudian bearingnya bisa kocak dan rusak, ya Mas ya. Jadi ini harus kita hindari. Jadi ini harus kita balance, terutama di roda mobil itu, saudara akan banyak lihat, kalau misalnya di sini akan ada di pulsa apa itu, di mesin balancingnya itu nanti ada pulsa-pulsa yang ini ada terjadi unbalance, jadi ketidakseimbangan massa, sehingga perlu adanya massa balancer mesh yang dipasang pada bagian sini, misalnya pada peleknya sini, misalnya sini sudah pas di sini misalnya, ya diberikan di sini untuk balancer mesh-nya itu dipasang di sini. Nah, sehingga dengan adanya massa balancer ini, yang caranya sudah pasti Mas ya, untuk diameter daripada peleknya kan sudah tahu, berarti R-nya itu sudah tahu di sini. Jadi untuk R sekian, maka kita pasang M, massa penyeimbangnya itu berapa di sini. Bisa dimengerti Mas ya? Bisa Pak. Nah, jadi kalau saudara misalnya mendesain suatu mesin, kemudian atau mengganti baut pada mesin yang berputar, itu tidak boleh sembarangan, itu bisa menyebabkan adanya massa tak balance. Ya. Misalnya pada poros yang ada misalnya kita punya poros ini, porosnya poros, kemudian saudara pasang di sini pasak, misalnya ada pasak yang sembarang, pasangnya ukurannya sembarang, nggak dihitung. Nanti pasang di sini pasaknya, misalnya butuhnya nggak terlalu panjang, saudara pasang panjang. Wah, ini bisa menyebabkan gaya sentrifugal yang keluar pusat sana ngocok nih, nanti kocak, bearingnya pecah, bearingnya rusak. Apalagi itu terjadi pada poros-poros seperti di kardan gitu ya, di kardan itu nanti roda giginya juga bisa rontok semua karena ada yang gaya tak balance. Tapi pada roda gigi, ya, roda giginya sebelum pasang itu harus dibalansir dulu, porosnya harus dibalans dulu. Ini semua harus dibalans dulu sehingga nanti unbalance mesh itu tidak terjadi. Kerusakan itu terjadinya ini kita lakukan itu karena adanya massa tak balance. Massa tak balance. Imbang. Jadi ini, ya. Jadi ini massa tak balance. Ini selalu ada ini Mas. Jadi misalnya poros walaupun tidak ada pasaknya itu bisa terjadi tidak balance. Karena kemungkinan bahan daripada porosnya juga tidak homogen, ya, sehingga ada massa di posisi tertentu itu bisa yang tidak rata sehingga terjadi gaya sentrifugal yang menyebabkan massa tak balance. Karena itu perlu ditambahkan satu massa penyimbang ini, namanya balancer mesh. Nah, ini balancer mesh ya. Jadi yang dipasang pada roda kendaraan mobil itu adalah balancer mesh. Dipasang di situ ada.
namanya balancer mesh. Nah, berapa? Ini udah jaraknya udah tertentu ini. Ya. Antara apa? Ini pelek dan ban. Nah, ini antara pelek dan ban di sini. Kemungkinan yang kurang kecil ini ya. Namanya balancer mesh. Nah, ada juga yang apa? Itu tidak ditambahkan masaan balan ini, tapi dikurangi masanya. Jadi masanya dikurangi. Misalnya kita punya ini satu poros ini ya, itu tak balan sih ya. Masanya, masa tak balannya ada di sini misalnya. Ini masa tak balannya. Oh, ini masa tak balannya di situ. Nanti pada bagian tertentu dipasang apa? Dipasang disk apa cakram. Nanti pada cakramnya itu yang dikurangi masanya. Jadi ini ada masa tak balan di sini. Sana misalnya. Ya. Masa tak balan di sini. Nah, ini kalau bisa tepat, ini kita kurangi masanya ini pada jarak R ini, itu langsung hilang di sini. Jadi masa tak balan di sini, ya, kan balan mesh di sini, itu langsung kita bor di sini, kita drill, kita hilangkan masa tak balannya, sehingga gaya ini kita hilangkan. Bisa dimengerti, Mas? Ya, ini yang kita sebut dengan reduction mesh. Reduction unbalanced mesh. Reduction mesh. Kita bor di situ, kita meleng, kita bor bagian ini, hingga hilang. Atau pada jarak yang lebih dekat di sini, tapi dengan masa yang lebih besar. Ya, pada di sini, misalnya di sini terjadinya, itu kita bisa kurangi juga di bagian misalnya di sini, kita kurangi di sini misalnya. Atau misalnya kita ini tidak satu bidang dengan masa ini, untuk kita lakukan di posisi yang lain. Misalnya di sini. Ini di ujungnya poros tersebut kita pasang disk ya, cakram. Ya. Ujung poros ini kita pasang cakram. Nah, nanti pada cakramnya ini yang kita kurangi. Dikasih pengurang berapa masa yang harus kita buang. Masanya berapa yang harus kita buang. Ada cakramnya ini, Mas. Kurang jelas. Oh, ngantuk. Kita kurangi di sini misalnya. Nah, ini kita kurangi di sini. Karena jaraknya kalau pendek, masa-masanya besar ya. M V kuadrat per R. M omega kuadrat R. Ini omeganya kan sama nih ya. M omega kuadrat R. Ya. Jadi di sini M omega kuadrat omeganya sama dengan ini. Jadi ini R-nya besar, maka di sini M-nya harus lebih besar daripada ini. Jadi kita kurangi pada bagian apa ini. Ini saya gambarkan di sampingnya. Ya sudah paham maksudnya bagaimana tuh di cakram itu. Jadi ini porosnya yang besar, hijau ya. Yang mana? Ini poros yang besar ini. Ini porosnya. Kemudian, nah ini reduction mesh itu bisa kita lakukan di permukaan sini, ya permukaan sini atau permukaan sini. Dua-duanya ya di A dan di B, di bidang A dan bidang B. Kita kurangi. Sehingga kalau
kita kurangi di bidang A dan kita di bidang B, ini kemungkinan bisa lebih kecil masanya dibuang. Atau ini poros, kemudian kita pasang di sininya, itu ini kita pasang cakram di ujungnya sini, di ujung sini kita pasang cakram lebih besar. Nanti di bagian luar daripada poros ini, di sini dari sini, ya sekeliling itu kita kurangi. Ini namanya two phase reduction mesh. Nah, misalnya nanti di bagian yang hijau ini itu kita kurangi masanya. Mengerti, Mas? Ini porosnya. Lalu kita pasang di ujung sini cakram. Ada disnya di sini. Dis untuk dis apa namanya yang digunakan untuk reduction mesh. Dis yang digunakan untuk balance mesh. Ngerti, Mas? Ini porosnya. Jadi mungkin saja nanti itu yang terjadi unbalance itu ada di sini unbalance-nya. Unbalance-nya di sini pada sudut yang berbeda. Ya. Itu ini pengurangan itu atau penambahan, jadi di sini pengurangan atau penambahan bisa kita lakukan di sini. Kalau pengurangan itu langsung di sudut yang sama, Mas, ya. Di posisi sudut yang sama. Tapi kalau penambahan seperti ini itu di seberangnya. Di seberangnya ini kalau di sini ada unbalance maka dipasang di sebelah sini unbalance mesh-nya. Kalau reduction itu pada bidang yang sama, kuadran yang sama. Ya. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau untuk reduction mesh itu langsung pada, kalau di sini terjadinya di kuadran 1, dan langsung dia pasang dikurangi pada kuadran 1. Kalau untuk mesh balancer, kita tambahkan seperti ini masa balance itu di seberangnya sini, straight 180 derajat. Ada pertanyaan, Mas, sampai di sini? Halo, ada pertanyaan? Masih belum ada. Hapus ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk menghitung balancernya itu. Ini membahas tentang penyimbangan massa berputar. Dua macam untuk penyimbangannya, itu penyimbangan statik, itu digunakan untuk penyimbangan komponen yang bergerak berputar. Satu adalah penyimbangan statik, jumlah seluruh gaya, skema gaya ya, itu di statika kan skema gaya. Habis itu yang bergerak adalah 0, semua gaya sama 0. Ini kita lakukan pada satu bidang, seperti roda mobil gitu. Satu bidang, jadi satu balancer mesh-nya itu kita pasang pada satu bidang, jadi hanya satu ini yang kita anggap satu bidang. Kalaupun tebel kan itu peleknya kan, Mas, ya, tapi kita anggap satu bidang itu. Sedangkan kalau poros kan panjang, ya, poros panjang. Kalau roda itu kita anggap satu bidang gini, tipis. Nanti ini, jadi ini bodinya, ini kan bisa juga digambarkan seperti roda tadi. Nah, ini.
Plus 2 ini nah gini Mas ya. Nah gini rodanya. Ya, ini ada masa tak paham di sini, masa tak paham di sini. Ini besarnya beda ini. M1 dan M2 besarnya beda sehingga nanti ini kita punya gaya sentrifugal pada M1 sebesar mv kuadrat per R atau m omega kuadrat R. Ini Bapak lebih mudah mengucapkannya m omega kuadrat R dibanding dengan mv kuadrat per R. Jadi ini lebih mudah. Atau masih m omega kuadrat R itu lebih mudah dibanding dengan Bapak mengucapkan m omega kuadrat R. mr kuadrat, mr omega kuadrat. Jadi lebih mudah saya ucapkan dengan m omega kuadrat R dibanding dengan mr omega kuadrat. Seperti yang rumus-rumus kemarin untuk percepatan itu kan omega kuadrat R atau V kuadrat per R, bukan R-nya dulu yang kita sebutkan. Nah ini MB masa balancernya itu. Balancer mesh-nya itu kita letakkan di sini. Di mana itu di sini? Oh di sini. Jadi kalau ini ada peleknya, misalnya pelek itu radiusnya sudah tertentu, ya. Radius pelek sudah tertentu, sehingga nanti bisa dipasang pada peleknya dengan jarak tertentu itu. Misalnya ini sepeda motor, nanti kita pasang di ini antara ban dan pelek di sini, ya. Atau kalau di sini ada cakramnya itu seperti rem, ya, disc brake itu kan seperti itu ya remnya Mas ya, cakramnya itu seperti disc brake itu ya, kita pasang pada disc-nya itu, disc brake-nya itu. Jadi tidak pada disc brake-nya ya, pada cakram yang terpasang apa namanya tersendiri. Kalau dipasang di disc brake nanti kecantol pada waktu di rem nyantol, waktu berputar nyantol tambah coplok tapi tidak karuan, nyosop barang di nyopir. Ya. Bisa dimengerti Mas? Bisa. Bisa Pak. Ya. Jadi seperti nanti apa namanya posisi berapa derajat itu masa balancer ini kita pasang dan berapa balancer. Semua gaya sama dengan 0. Itu hukum Newton ke berapa Mas? Semua gaya sama dengan 0. 3. 2. Contohnya di sini, nih rumusnya, semua masanya. Nanti ini kita uraikan untuk lebih gampangnya kan kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Kita hitung ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, kan nanti yang ke arah sumbu X ini M omega kuadrat R kosinus theta 2 di sini kanan. M 1 omega kuadrat R1 kosinus ini theta 1 misalnya itu ke arah kiri ya. Itu ini tadi ini dikurangi ini tambah ini ya. Jadi ini kalau misalnya kita letakkan di sini itu nanti kosinusnya akan ke kanan di sini. Ini juga ke kanan. Jadi ini tambah ini kosinusnya sama dengan ini. Ya. Nah, kita dapatkan rumusan ini. Nanti B-nya berapa? Di sini omeganya sama kan ya, satu poros, omeganya sama, satu poros putar sehingga nanti MBRB omeganya dihilangkan dengan M1R1 min M2R2. Nah ini.
persamaan 13 ini dalam komponen X dan Y, itu dalam bentuk sinus dan kosinus. Nah ini kalau saudara perhatikan, ya tadi itu MBRB sinus theta B, MBRB sinus theta B, ini itu kalau kita anggap yang seperti matematika biasa, maksudnya itu kalau ke bawah misalnya negatif, kalau ke atas positif, misalnya kan ini M2 omega kuadrat R2 sinus theta 2 ditambah M1 R1 omega kuadrat. Ini theta 1 ya, atas semua kan ya, sama dengan MPRB omega kuadrat ini ya, MPRB sinus sini ke bawah. Bisa dimengerti Mas ya? Sehingga nanti hasilnya sama dengan ini. Dan yang kosinusnya itu, yang ini sama ini yang negatif, misalnya gitu. Berarti ini MBRB kosinus theta B itu sama dengan apa Mas? Kemudian M1 ini M1 R1 kosinus theta 1 dikurangi ini, M2 R2 kosinus theta 2. Nah, sehingga nanti dapatkan ini persamaannya ya. Baru ini kita sudah lihat ini sini MBRB sinus theta B, MBRB kosinus theta B. Maka apabila ini yang atas ini yang sinus dibagi dengan kosinus, MB dan RB-nya hilang, maka tinggal theta B, sinus theta B. Ngerti ya? Kalau dibagi ini, maka kita dapatkan tangan theta B ya sama dengan ini dibagi ini. Nanti ketemu theta B-nya sama dengan arkes tangan. Arkes tangan theta B kita dapatkan di sini. Ya, nanti ketemu berapa. Bisa dimengerti Mas? Kemudian ini rumus pinter. Jadi kalau ini kita akar, itu hasilnya sama dengan ini. Ya. Jadi MBRB kosinus theta B kuadrat ditambah MBRB sinus theta B kuadrat, itu hasilnya sama dengan ini. Karena kalau ini kan kita keluarkan MBRB, ya Mas ya? MBRB akar, ya Mas ya? Jadi kalau ini MBRB-nya kita keluarkan kan sama dengan MBRB akar 1, ya kan? Iya Mas. Kosinus theta B kuadrat per sinus theta B kuadrat itu kan sama dengan 1. Jadi sama dengan MBRB kuadrat, jadi di akar itu. Ngerti Mas? Nggak ngerti kan? Iya Pak. Iya. Hah? Ngerti apa kan Mas? Pak mau tanya Pak. Iya. Itu cos apa cosinus Pak? Yang mana Mas? Tadi Bapak kan nyebutnya cosinus, tapi tulisannya cos Pak. kan perlu di ini Mas Bintang. Ayo siapa yang bisa jawab itu pertanyaannya Bintang itu? Apa bedanya cos dengan cosinus? Cosinus HCSD Mas. Ayo Iqbal, jawaban Iqbal. Iqbal. Sama saja Pak. Oh kosen. Sendro. Jawaban Sendro. Iya Pak, saya yang salah Pak. Hah? Ngelindur Pak saya Pak. Ngelindur kan nih. Ayo ngopi kopi di sini kan. Iya habis ini Pak. Ini Bapak sudah makan nasi goreng peda. Enak Pak. Wah, Masya Allah, enak sekali digorengkan istri saya. Nasi goreng ikan peda, kasih peti. Wah. Dari Bekasi Pak itu. Enggak, ini tidak di Malang ini. Sudah digorengkan di Malang ini. Gorengnya. Ikan pedanya kemarin
dikasih tetangga. Tapi Mas ya, Dari mana nggak tahu. bangun. Ujung digoreng, nasi goreng kan Siapa pedas. tanya gitu. Oh, enak, Jo. Ya, ngerti ya ini ya? Ini nih. Yang ini, Mas. Yang ini sekarang. Ini kalau akar sama dengan akar ya. Akar kemarin itu apa? Sama dengan apa ini? Di akar? Pangkat ya. Jadi ini MBRB saya keluarkan dulu. Saya kasih ini MB kali RB Cos theta. ini kuadrat ini ya, dikeluarkan ya. Kuadrat. Kamu wah, Bapak dulu SMK itu gak mas sama itu. Yang gini-gini itu makanan empuk ya. RB kuadrat dikeluarkan itu ya, kalikan dengan itu kosinus kuadrat theta. Minta terus di luar aja. Theta itu lebih apa ya theta ini? Yang gampang itu sendiri apa ya? Alpha nya nggak bisa sih. Ada sebelumnya lagi. Tulis theta. Tulis theta. Kuadratnya di sini ya. Atasnya misalnya. Nggak tulis punya saya. Kuadrat. Itu ditambah dengan sinus kuadrat theta. Sin theta kuadrat. Ini sama dengan 1. Jadi kan akar ya, tutup akar. Akar 0,5 akar. Ya. Pangkat 0,5 itu akar. Jadi ini sendiri sama dengan 1. Kalau dikalikan MBRB kuadrat kan sama dengan apa, Mas? Mas, kosinus theta kuadrat, kosinus kuadrat theta ditambah sinus kuadrat theta, itu kan sama dengan 1. Kemudian kita kalikan MBRB kuadrat sama dengan apa, Mas? MBRB kuadrat. MBRB kuadrat ya. Kalau di akar menjadi sama dengan MBRB. Paham ya? Keluarkan dari akarnya sama dengan MBRB. Paham, Mas? Ketemu sudah nih. Jadi ini tetanya yang di sini itu berapa dimasukkan ke sini. Tetanya berapa, tentu hasilnya nanti dimasukkan ke sini. Kamu jadi ini apa namanya dapatkan selanjutnya ini tetanya ketemu nanti masukkan di sini salah satu ini, Mas. Masukkan salah satu. Mau ini theta 1, theta 2, theta 1 kan tahu ini bentuknya nih. Awalnya itu tahu theta 1 berapa, theta 2 berapa itu tahu, sehingga saudara bisa apa menggunakan salah satu rumus ini pakai MBRB sinus theta B sama dengan ini atau MBRB cosinus theta B sama dengan ini, nanti ketemu MB-nya, RB-nya kan sudah tertentu. RB-nya tadi seperti apa namanya ukuran pada peleknya itu, jadi antara ban dan pelek itu kan ada ukurannya berapa peleknya itu. Ya, sehingga nanti RB-nya tahu, maka MB-nya bisa diketahui. Paham, Mas? Hingga masanya B tadi kita insertkan di cara RB itu, yaitu pada diameter peleknya yang dalam. Paham, Mas? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya masih belum paham yang 0,1 itu kenapa ya? Akar. Oh iya ya, Pak. Iya, Pak. Akar setengah. Ya, karena Ya.
Oh, Ndro. Jelas ya? Nanti sudah ketemu ini. Iya, Pak. Untuk yang sepeda motor tuh pelek-pelek apa untuk pelek-pelek tuh langsung ketemu. RB-nya tahu, langsung tinggal. Jadi kalau mesinnya itu RB-nya sudah tentu dimasukkan berapa RB-nya. Sudah dapatkan RB-nya. Masa RB-nya berapa, tinggal di apa itu. Kan ada pilihannya itu ya, masa yang mau diinjekkan. Pilihannya berapa gram. Masukkan. Lanjut, contoh. Nah, ini nanti di antar sini kan, Mas ya, itu apa itu masanya dimasukkan sini. Ini kan harusnya sudah tahu ini. Ada 2. Ini untuk poros juga itu ya, untuk poros panjang. Untuk poros panjang. Ada bikinnya di sini. Bikinnya di sini. Ini saya di sini ada pelek, ada bearingnya di sini. Kayak Mas Hans melo apa? Praktek perkakas itu kalau apa-apa pribadi. Bearingnya di sini ya. Bearing. Mas kalau aku kami besok itu praktek. Enak ini bearing ini. Kurang tahu. Apa-apa Mas tapi paling sampean gak lapo-lapo ngono kan. Kan ya tenaga kerja gak oleh. Oh, kurang tahu. Nah iya ya berarti kan gak apa-apa. Nah, begini Mas, ngerti ya? Poros ini, poros yang ada baginya. Mungkin nanti ada juga di sini kerapanya di atas, di luarnya ada pule juga. Ngerti Mas ini ya? Nah, nanti penyeimbangan itu dilakukan di ujung sini Mas. Di sini, di permukaan sini. Sehingga nanti kalau ada ujung poros itu yang lubang-lubang, kalau misalnya sudah praktek perawatan, di ujung porosnya itu, nampang ujung poros itu ada bekasnya bor, ya, udah di drilling, itu termasuk reduction mesh. Bisa dimengerti Mas? Ya nanti satu-satu kan lihat tuh ada poros panjang terus di ujungnya itu ada bekas di drill gitu. Bukan tengahnya, yang tengah untuk apa proses bubutnya itu centering bukan. Tapi itu memang di permukaannya itu diameter besar gitu ada bekas drill. Nah itu adalah hasil daripada proses penyeimbangan dinamik yang reduction mesh. Bisa dimengerti Mas? Pahami ya. Nanti juga ada yang gini, terus ininya agak lebih panjang, terus dipasang ini. Di luarnya sini itu ada tambahan, satu panjangan lagi nih. Memang dalam desainnya itu harus desain dulu ini, kalau yang seperti ini. Nah ini lebih panjang gini daripada bearingnya posisinya. Itu yang fungsional ya sepanjang bearing ini, antara bearing ini dengan bearing ini fungsionalnya ya, tapi di bagian ujungnya sini itu dipasang disk, ujungnya dipasang disk. Di mana? Ini ya, ujungnya dipasang disk. Ini 2 sisi, diameternya sama. Itu apa namanya? Tebalnya juga sama, ya. Nanti kalau yang balancer itu biasanya sudah di lubang-lubangi Mas, seperti disc brake gitu ya, seperti apa rem
disk ya, disk brake itu ada lubang-lubangnya. Nanti kalau yang pakai balancer mesh, di lubang-lubang itu nanti dipasang balancer. Kalau yang menggunakan balancer mesh, dipasang nih, ditancapkan di lubang-lubang itu. Jadi itu sudutnya sudah tertentu pada posisinya, jaraknya sudah ada, tinggal nanti dipasang di lubang-lubang itu. Nah kalau yang reduction nanti di bore ini masih penuh ya, solid, tidak ada lubangnya sama sekali disknya itu. Nah, nanti kalau sudah di balancing itu ketemu nanti berapa massa yang harus dilubangi di sini, itu ada di sini, dan pada jarak berapa di bore. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Nah, nanti kalau saudara praktek balancing, kalau ada ya di tulisan mesin itu kamu tanyakan nanti, Pak itu ada balancing yang unbalancer menggunakan balancer mesh yang dipasang masanya, dan ada juga yang dikurangi masanya, itu bagaimana Pak, tanyakan. Ini kalian sudah tahu lebih dulu. Ada pertanyaan? Nah untuk yang ini begini nih, itu ada hitungannya seperti ini. Sigma gaya sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Kalau sigma momen itu nanti jaraknya dari sini, dari di sini ke sini berapa, ke sini berapa, ke sini berapa. Posisi unbalance-nya ya. Nanti dikasih jarak ini berapa. Izin bertanya, Pak. Ya. Apa jenis bahan juga mempengaruhi proses balancing, Pak? Jenis bahan apa, Mas? Bahan